sebelumnya saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman. Pengakuan iman. Kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya pedal yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mukjizat-mukjizat. E, menebus manusia berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke sorga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan yang dikerjakan Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi pernyataan, penguatan, pengerjaan, dan kabar Tuhan. Haleluya Yesus, mari kita persiapkan hati, kita akan masuk dalam diri Tuhan.
hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dengan iman, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, tersedia Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sepanjang seminggu kemarin Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang turun tangan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Dan nama-Mu selalu dipermuliakan Tuhan. Yang percaya dan siap puji Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu untuk memberikan salam tegur sapa satu sama lain. Berikan senyuman yang terbaik. Kita menyanyikan lagu baru, kita belajar bersama-sama ya. Mari semuanya bergoyang ya. Ku penuh kasih, ku penuh nikmat, tidak penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kau kan sahabat, selalu hadir bersama.
Tuhan. Kita ulang dari awal. Berlari sampai tujuan untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Mari katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan masuk dan sujud pada altarnya Tuhan yang kudus. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
Kuasa-Mu nyata pada pagi hari ini buat kami yang hadir. Mujizat-Mu nyata bagi kami yang hadir. Berkat-Mu nyata bagi kami yang hadir. Pertolongan-Mu nyata bagi kami yang hadir. Kasih-Mu nyata bagi kami yang hadir. Kemuliaan-Mu nyata. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tadi sebentar saya ke belakang. Baguan, kayaknya hari ini saya nggak khotbah yang pertama. Kenapa nggak khotbah yang pertamanya? Coba saya merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Makanya sampai laptopnya dibawa, udah lama tidak dibawa. Coba buka saja judulnya saja, boleh. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang one touch, artinya satu sentuhan bisa mengubah hidup kita, bisa membawa kita luar biasa gitu ya. Tujuan dari tema ini sebenarnya saudara-saudara sangat sederhana, supaya saudara tahu gitu, jangan gagal paham tentang Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan kita itu dahsyat, amin. Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu berkuasa. Dia tidak mungkin dia melakukan apapun yang dia mau. Dia bisa membuat apapun yang dia mau. Dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia itu melakukan, membuat sesuatu yang sudah ada, diperbaiki jadi ada. Jadi temuan yang paling tidak ada temuan yang baru, seperti pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini, karena Tuhan sudah lakukan semuanya. Oleh sebab itu saudara harus punya konsep yang sama, berangkat dari pemikiran yang sama, bahwa Allah kita itu, saudara-saudaraku, adalah Allah yang hebat, tidak ribet. Kalau saudara pergi menyembah Allah-Allah lain itu ribet banget, susah banget, banyak aturan sana sini. Tapi Alkitab berkata, Alkitab mencatat, ketika kita datang kepada Tuhan, itu nggak ribet. Allah kita itu sungguh luar biasa dahsyatnya, hebatnya. Jadi sangat saudara harus punya pemahaman itu dulu. Itulah sebabnya kalau satu sentuhan saja di ibadah apa 3 minggu yang lalu Pak Pendeta Dani pernah membawakan dari perempuan pendarahan 12 tahun ini. Tapi coba saya akan lihat beberapa dari perspektif yang berbeda, supaya saudara kaya dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita coba tidak berubah, kalau natnya tidak berubah, saudara-saudara. Kita buka saja dulu kitab Markus pasal yang ke-5 ayat 25, 34. Siapapun yang akan meneruskan khotbah-khotbah sepanjang bulan ini tentang one touch, artinya saudara harus memahami, kita harus tahu sebenarnya Tuhan sangat luar biasa berkuasa buat kita. Tidak ada, saudara tidak perlu ragukan kehebatannya Tuhan. Hanya satu perkataan, bumi ini bisa jadi, saudara, karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Saya akan bacakan ayat yang ke-25, nanti Bapak Ibu bacakan ayat 26. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, silakan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ayat 32. Lalu yang
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, silakan. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Saya ingin memberitahukan kepada saudara. Kadang saudara hanya melihat bahwa perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun, berhenti sampai di situ. Tapi kalau saudara melihat beberapa literatur, buku-buku, beberapa jurnal yang menjelaskan, yang mengangkat narasi ini atau cerita ini, saudara akan ternganga sebenarnya betapa besar, betapa luar biasa penderitaan dari si perempuan ini. Saudara lihat bahwa kata menderita itu, kalau saudara lihat, itu dipakai kata pasko sebenarnya dari bahasa aslinya, yaitu menderita secara fisik dan secara psikis, emosional. Dia udah, karena saking lamanya dia menderita, saking lamanya dia pendarahan, saking lamanya dia diisolasi. Bayangkan 12 tahun dia diisolasi dari keluarganya, dari orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak boleh disentuh dan dia tidak boleh menyentuh karena najis. Semua yang dia sentuh najis. Di tempat tidur yang dia tempat tidur yang dia tiduri dari najis. Dia duduk di tempat duduknya, dia tempat duduk itu juga jadi najis. Semua yang dia sentuh, yang dia duduki, yang dia pegang, yang dia pakai, semua najis, saudara-saudaraku. Bayangkan selama 12 tahun dia tidak bisa berjumpa dengan keluarganya. Diisolasi, benar-benar diisolasi, disingkirkan. Dia nggak boleh, kalau saudara baca hukumnya Musa, dia nggak boleh memegang uang. Karena uang yang dia pegang itu bisa najis. Dia nggak boleh datang ke gereja atau ke bait Allah, karena ketika dia datang ke bait Allah, orang-orang yang bersama dengan dia, yang bersentuhan dengan bajunya itu najis, saudara. Semua najis, bayangkan. Itu dia rasakan, dia alami selama 12 tahun. Saya mengatakan tadi, sebelum saya masuk ke bagian yang baru ini, saudara. Saya tadi mengatakan, di Galilea orang-orang itu mulai mendengar, tersebar berita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu sanggup melakukan berbagai-bagai mujizat. Itu tersiar di seluruh Galilea, saudara, kalau saudara lihat. Tapi bukan hanya apa yang tersiar tentang Yesus di Galilea itu sampai ke Kapernaum. Itu Kapernaum itu adalah desa perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini. Dari Kapernaum ke Galilea di mana Yesus berada, itu tadi saya katakan beberapa penerjemah, beberapa penafsir mengatakan itu 60 mil jauhnya, sekitar 92 kilometer. Jauh sekali, dia harus berjalan dengan tertati-tati, dengan menghindari orang, kerumunan orang, supaya dia tidak dihukum, saudara, kalau berjumpa dengan orang. Kalau dia tahu bahwa dia pendarahan, dia dengan sengaja keluar dengan bebas, itu ada hukumannya yang sangat berat. Bayangkan, saudara, untuk berjumpa dengan Yesus dari Kapernaum pulang pergi itu diperkirakan 60 mil, sekitar 92 kilometer jauhnya. Ini bukan orang yang gagah, bukan orang yang sehat, bukan orang yang kuat, tapi dia sudah menderita, dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara bisa bayangkan penderitaannya, bisa saudara bayangkan sakitnya, bisa saudara bayangkan betapa hidupnya sangat-sangat susah. Kalau saudara lihat, saya tadi juga mengatakan bahwa 37 dari kitab Injil ada 37 kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat. 1/4 dari 37 itu 1/4 Yesus yang mendatangi orang-orang yang sakit itu, orang-orang yang perlu ditolong itu. Tapi ini beda. Malah justru dia yang harus datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat lemah, yang sangat tidak mungkin dia
dia harus saudara melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tadi saya tanya dengan Kokeni, 92 km itu jauhnya di mana? Waktu kita makan ke Sumedang, itu dia katakan jauh lagi. Bayangkan, jauh sekali. Pak Philip, kalau kita ke Jakarta berapa kilometer Pak? 180. Kalau 96 batasnya di mana itu? Tuh, balik-balik tuh, bayangkan itu. Bolak-balik Sumedang 92 km dalam keadaan yang tertati-tati, pendarahan 12 tahun dia alami. Dia harus ngumpet dari isolasinya 12 tahun. Karena kalau ada orang yang tahu bahwa dia berjalan mendatangi kerumunan atau berjumpa dengan orang lain dengan sengaja, itu dihukum. Di hukumnya Musa ketika itu. Sangat berat hukumannya. Saudara bisa bayangkan. Saudara nggak bisa bayangkan nggak penderitaannya yang luar biasa ini. Pertanyaan pertama adalah, apa kebenaran yang bisa kita dapatkan dari wanita 12 tahun pendarahan? Saya mengatakan, kebenaran yang pertama yang bisa kita teladani adalah kesabarannya. Dia sabar sekali. Saya sudah awal mengatakan, yang paling banyak yang Yesus lakukan ketika dia mengadakan mujizat, dia yang datang. Dia yang datang. Anak Yairus dia datang. Orang lumpuh dia datang. Dia datang. Seharusnya, kalau saudara berpikir, seharusnya Yesus datang ke Kapernaum khusus untuk perempuan ini. Karena Yesus tahu bahwa dia nggak mungkin sanggup berjalan sejauh itu, menghampiri Yesus sejauh itu. Dia bukan orang yang kuat, sehat. Dia sangat terbatas. 12 tahun, bayangkan. Ada orang yang ngomong bahwa dia ini adalah kanker ovarium. Kanker serviks atau serviks dikatakan itu adalah orang-orang peneliti itu mengatakan atau penafsir itu mengatakan dia 12 tahun. Banyak kan kita sering mengatakan begini, seharusnya Tuhan tahu keadaanku, kan gitu kan. Seharusnya Tuhan tahu, harusnya Engkau yang datang tolong aku. Tapi perempuan ini, ditambah lagi dia sudah habiskan semua uang untuk membuat dia berusaha untuk mengobati dia. Karena dia panggil beberapa dokter yang terbaik di desanya ketika itu. Semuanya gagal. Bahkan dikatakan semakin parah. Uangnya sudah habis. Coba bayangkan. Walaupun dulu mungkin ada tol saudaraku dari Kapernaum ke Galilea, tapi tetap dia tidak mampu melakukannya. Tapi ada satu yang tadi pagi saya katakan, ada satu yang membuat dia kuat, yaitu imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Karena pengharapan terakhir, pertolongan terakhir yang dia bisa dapatkan hanya bersama dengan Yesus, hanya di dalam Yesus. Tapi kembali kepada topik ini, saudara, apa yang perlu kita teladani? Yang pertama adalah kesabaran. Saya mengatakan, berapa orang yang pernah menderita cukup parah selama 12 tahun ada? Ada yang punya masalah sampai 12 tahun belum selesai? Ada? Enggak ada. Yang separah dengan perempuan yang mengalami pendarahan. Tapi saudaraku, saya bisa melihat bahwa kesabaran dari perempuan ini sangat luar biasa. Dia menunggu 12 tahun untuk menerima kesembuhan. Dia nggak pernah kehilangan kesabaran ketika dia melakukannya. Luar biasa. Kadang kalau saudara di pihaknya perempuan ini, pasti iblis sudah menggoda kita. Dia ngomong, udah Ken, kamu game over. Gak usah berharap sama siapa. Kamu sudah selesai. Waktumu sudah habis. Kamu gak mungkin sembuh. Kamu sudah coba dokter sana, coba obat ini, coba ini semua. Udahlah. Iblis tuh pasti bisikin kita. Udah, kamu sudah gak akan bisa buat apa-apa lagi.
Tapi kalau dari perempuan ini, saudara, Tuhan sedang ngomong. Kalau iblis ngomong begitu, katakan, aku masih punya harapan. Aku masih bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau dari konsep ini, saudara, kalau melihat dari kebenaran ini, itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk mengerti apa yang sedang dialami oleh perempuan ini. Saya mau bacakan buat saudara. Bolehkah coba di imamat tadi, adakah imamat? Adakah imamat? Dicoba baca imamat, saudara. Betapa mengerikannya penderitaan perempuan ini. Bila seorang perempuan, dikatakan Imamat pasal 15 ayat 25-20, ini hukum Musa yang berlaku buat perempuan itu ketika itu. Bila seorang perempuan mengeluarkan darah selama berhari-hari di luar masa menstruasinya, atau mengeluarkan darah lebih lama di masa menstruasinya, ia tetap najis selama ia mengeluarkan darah, seperti pada hari-hari menstruasinya. Tempat tidur apapun yang ditidurinya selama keluarnya darah akan menjadi najis, seperti tempat tidurnya selama menstruasinya. Dan apapun yang didudukinya akan menjadi najis, seperti pada saat menstruasinya. Siapapun yang menyentuhnya akan menjadi najis. Ia akan mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Ini kalau menstruasi yang biasa. Ini kan 12 tahun, coba bayangkan. Artinya dia najis selama 12 tahun. Dia kotor selama 12 tahun. Artinya dia nggak layak selama 12 tahun. Coba bayangkan. Nggak layak diperhatikan. Serba salah orang yang ingin menolong dia. Piring yang dia pakai, yang dia pegang itu jadi najis. Selama 12 tahun. Mengerikan. Artinya, saudara-saudaraku, saya katakan, artinya perempuan ini sama seperti kalau saudara dulu di zaman COVID itu, saudara diisolasi di satu ruangan, nggak ada yang berani nyentuh tangan saudara, nggak ada yang berani datang ke kamar saudara, saudara gelaplah sendiri, nggak ada yang berani. Karena apa? Tempat tidurnya akan menjadi najis di zaman dulu. Apapun yang didudukinya akan menjadi najis. Alkitab katakan, siapapun yang menyentuhnya akan menjadi najis. Semua yang disentuhnya menjadi najis. Ia tidak diizinkan memegang uang, tidak diizinkan memegang makanan. Kenapa? Karena semua uang dan makanan yang dia pegang jadi najis, kotor, tak layak megang apapun. Ia tidak izinkan menghadiri kebaktian. Karena apa? Tempat duduk di tempat kebaktian itu akan menjadi najis, kotor. Bayangkan, dia tidak diizinkan berdekatan dengan siapapun. Berarti dia dijauhi juga oleh keluarganya. Lengkaplah penderitaannya, saudara-saudaraku. Tapi dengan penderitaan selama 12 tahun ini, dia sabar. Kalau kita sudah ngomong, apa ada Tuhan enggak? Gitu. Masa selama 12 tahun saya datang sama Tuhan, doa sama Tuhan, puasa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menghadiri semua kegiatan-kegiatan gereja. Selama 12 tahun Tuhan tinggalkan saya, tidak peduli dengan saya. Kalau perempuan ini orang Kristen, sama dia akan melakukan hal yang sama, memperkatakan hal yang sama. Bayangkan, masa Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, nggak tahu penderitaan saya. Seharusnya dia datang ke Kapernaum. Seharusnya dia datang hampiri saya. Seharusnya dia yang datang. Kenapa dia datang ke anak Yairus? Tapi dia nggak datang ke tempatku. Saudara lihat sebelum dia menyembuhkan perempuan pendarahan ini, Yesus itu datang ke tempat Yairus untuk menyembuhkan anaknya, membangkitkan, menghidupkan anak. Banyak kali kita begitu. Luar biasa. Banyak kata-kata kita, saudara, kata-kata yang kadang itu, ya kita mengerti lah. Bayangkan selama 12 tahun dia di penjara. Saudara bisa bayangkan, 12 tahun itu, saudara-saudara, itu bukanlah waktu yang sangat, bukanlah waktu singkat. Saya, saudara, tidak pernah mengalami.
Tapi saya katakan kesabarannya ini perlu kita teladan. Dia nggak kehilangan iman, dia nggak kehilangan pengharapan, dia tidak kehilangan tujuan, yaitu asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Seperti saya katakan, iblis sudah menghantui saudara, memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita. Orang lain mungkin seperti istri Ayub, sudah mulai ada orang mengatakan, udahlah kamu nggak terlalu yakin Yesus sembuhkan kamu. Mungkin seperti istri Ayub, udah ngomong, udah tinggalkan Yesusmu, udah jangan berdoa lagi, berhenti berdoa, berhenti berharap. 12 tahun itu udah cukup, terlalu lama bagimu. Bisa seperti istrinya Ayub, udah kamu kutuki, kamu mati saja sudah. Cukup bagimu 12 tahun setia sama Tuhan. Tapi perempuan ini sabar. Saya tidak tahu kesabaranmu. Saya juga tidak mau menghakimi. Mungkin juga saya bisa tidak sabar kalau sudah 12 tahun. Tapi yang 12 tahun di sini berdoa tapi belum dijawab ya. Belum ada. Saya ngomong saudara, wanita ini mengalami pendarahan yang sangat lama. Dia sangat lemah untuk datang kepada Yesus. Dia harus merangkak. Walaupun demikian, ia tetap bisa datang kepada Yesus. Kita tahu di sekeliling Yesus itu ada orang banyak. Yesus dijaga oleh murid-muridnya. Wanita ini sangat, tetapi wanita ini tetap bisa datang dan menyentuh ujung jubahnya Yesus. Seperti saya katakan, biasanya Yesus yang datang, tapi ini perempuan inilah yang datang. Saya ngomong begini, justru Yesus itu semakin menjauhi Kapernaum. Mungkin saudara mengatakan gini, kok justru kayak Tuhan tuh merasa semakin jauh, semakin terlihat jauh, semakin terlihat jauh dari hidup kita. Justru ketika dia datang ke Yairus itu, saudara, itu sedang semakin jauh sebenarnya tujuannya, semakin jauh dari Kapernaum. Kadang kita berpikir, Tuhan, kok aku merasa engkau semakin jauh. Tapi bagi perempuan ini tidak ada yang terlalu jauh. Justru dengan keterbatasan dan kelemahannya, dia menghampiri dan datang kepada Yesus. Kesabarannya, imannya, itu dapat menjadi teladan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saya mengatakan begini, saudara. Mengapa dia memutuskan untuk datang kepada Yesus? Mengapa dia harus menerobos semua halangan, rintangan, hukum-hukum, dia terobos semuanya. Dia siap. Makanya waktu dia ketahuan datang, saudara, menjamah jubahnya Yesus itu, dia gemetar. Kenapa? Dia akan hari itu pasti mati, karena dia tahu, orang tahu dia masih dalam keadaan yang najis. Dia keliling, dia bisa datang ke tempat-tempat orang lain. Itu sangat dilarang ketika itu. Tapi saudara-saudaraku, saya sangat angkat jempol dengan perempuan ini. Begitu dia sabar. Saya mengatakan, jika saudara ingin Tuhan campur tangan dan menghentikan pendarahan, menghentikan usaha masalah kita, persoalan kita, saudara harus membuat sebuah keputusan. Datang pagi ini kepada Yesus. Tidak peduli seberapapun saudara beratnya untuk datang sampai kepada Yesus. Sama seperti perempuan ini. Banget berat banget. Saya tidak tahu apakah saudara mulai. Kadang kita jujur gitu. Jujur, saudara harus jujur. Kadang kita mulai ragu sebenarnya untuk berpegang utuh sama Tuhan. Kalau saudara selama 12 tahun sudah berdoa tapi nggak kunjung hadir, berdoa nggak kunjung datang, berdoa nggak kunjung dijawab, 12 tahun itu sesuatu yang sangat
Perempuan ini makanya dia omongin, dia menggunakan kata pasko. Itu sudah seperti seorang gila gitu kan kondisi. Udah di atas rata-rata. Kemampuan seseorang untuk menahan penderitaan. Makanya dipakai kata pasko. Itu sudah di atas rata-rata. Sama kalau saudara baca Ayub juga itu udah di atas kemampuan orang menghadapi penderitaan. Saudara tahu mengapa waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia dikatakan Alkitab mengatakan peluhnya itu, keringatnya itu seperti darah. Semua sepakat bahwa dia sedang bergumul, dia sedang di batas ambang kemampuan untuk menerima semua kenyataan yang ada di depan. Dia disalib lah, dia akan dimaki, semua itu dia lihat dengan kemahatauannya. Itu di ambang batas. Dikatakan semua orang tidak mungkin bisa menghadapi sama seperti yang dia hadapi Yesus. Dikatakan pembuluh darahnya pecah ketika dia bergumul itu. Coba bayangkan. Kenapa? Dia begitu dapat melihat semuanya. Itu seperti di ambang batas kemampuan seseorang. Sampai dia bergumul, dikatakan peluhnya mengeluarkan titik-titik darah. Ada orang mengatakan itu peluh pecah pembuluh darahnya ketika karena tekanan hidupnya yang begitu luar biasa. Saya hampir sama. Jadi perempuan pendarahan ini, Ayub dan Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani itu diambang kemampuan manusia untuk menghadapi tekanan persoalan. Tapi dalam keadaan seperti itu pun tetap perempuan ini tidak putus asa. Yang Tuhan mau, saudara. Mengapa? Saya tadi pagi mengatakan karena perkataannya yang mengandung iman. Asal hujama saja jubahnya, aku sembuh. Hanya kalimat itulah yang membangkitkan imannya, pengharapannya, semangatnya, kepercayaan. Hanya kalimat itu saja. Asal hujama jubahnya, ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Coba lihat saudara-saudaraku. Yesus mengatakan bahwa perkataan yang sejalan dengan iman hasilnya dahsyat. Tadi saya sudah bagikan Markus pasal 11 ayat 23-24. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepadaku, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal saja ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Coba bayangkan saudaraku, Yesus ngomong perkataan yang didasarkan dengan iman itu dahsyat, kuasanya dahsyat, manfaat dahsyat. Kalau ngomong itu kekuatannya itu hebat gitu, luar biasa. Makanya sampai Yesus mengatakan, kalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal asal saja ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Coba bayangkan. Apa rahasianya? Hanya satu kalimat itu. Dia katakan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Perkataan ini dahsyat, lebih daripada apapun saudara-saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan jangan buang waktumu hanya untuk menangisi keadaanmu. Orang-orang tidak peduli denganmu. Orang-orang tidak bisa mengerti keadaanmu. Tapi jangan selalu tangisi keadaan-keadaan yang seperti itu. Perempuan ini kalau dia mau menangisi keadaannya, kalau mau dia menangisi orang-orang yang tidak peduli dengan dia, dia lebih banyak alasan untuk melakukannya daripada saudara. Tapi terkadang kita lebih banyak melakukannya
Kadang kita menangisi keadaan kita marah dengan keadaan kita marah dengan sekeliling kita marah dengan orang-orang yang tidak mengerti kita. Perempuan ini lebih lagi saudara-saudara kalau dia mau marah. Dia marah bisa sama keluarganya yang tidak peduli dengan dia. Dia tidak keluarganya tidak peduli, uangnya sudah habis semuanya. Langkahnya terbatas. Yang dia kerjakan tidak ada, saudara-saudaraku. Karena selama 12 tahun dia isolasi. Tapi dengarkan ini baik-baik. Jangan buang waktumu hanya untuk bermarah-marah, bersungut-sungut atas keadaanmu. Jangan pernah berkata tidak ada harapan lagi bagiku. No. Perempuan ini bisa saja berkata tidak ada harapan bagiku. Semua dokter yang ada di kampung saya, semua dokter yang ada di kota saya, semua dokter yang ada di desa saya sudah mencoba menolong saya. Sudah tidak ada harapan bagiku, uangku sudah habis. Justru sakitku semakin parah. Bisa saja dia berkata begitu, tapi dengan ayat-ayat ini tidak ada. Jangan pernah berkata tidak ada harapan lagi. Tapi katakan bersama Yesus selalu ada harapan. Amin. Tidak mungkin lagi banyak orang mengatakan, udah tante, udah koko, udah cici, berhenti berharap. Sudah 12 tahun engkau berharap, belum cukupkah membuktikan imanmu? Tapi perempuan ini, saudara-saudara, hanya satu kalimat itu saja. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dia berani melangkah 92 kilometer hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Dia tidak mengatakan, Tuhan mengapa engkau semakin jauh. Ketika dia menghampiri Tuhan, mungkin Tuhan semakin jauh berjalan ke tempat tujuan yang berbeda. Kadang kita mengatakan, aku semakin dekat, malah justru Tuhan semakin jauh. Jangan pernah berkata kita sudah jatuh. Jangan pernah berkata aku sudah hancur. Jangan pernah katakan aku sudah game over. Itu hanya perkataan dari setan. Karena di dalam Yesus, dengar ini baik, selalu ada pertolongan atas kita. Amin. Jangan katakan iblis selalu ngomong udah game over engkau, tidak ada pertolongan bagimu. Sudah kalau engkau putus asa, memang itulah memang menjadi bagianmu. Kalau kita meratapi keadaan kita, meratapi penderitaan kita, saudara-saudaraku, itu yang dimau sama iblis. Jangan pernah berkata hari-hariku yang baik, yang terbaik sudah berlalu. Mungkin juga perempuan ini pernah berkata demikian. Tapi katakan saudaraku, Tuhan berjanji hari-hari kita selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jangan pernah lari. Saya pernah, saudara-saudara, waktu kami di Jawa Tengah, saya pernah ceritakan atau tidak, dia seorang pemimpin pujian yang sangat baik. Di gerejanya dia yang terbaik. Kalau dia memimpin pujian, semua orang bisa nangis. Ayo kita sembah dia. Dia hanya ngomong, haleluya. Semua orang nangis. Semua orang mulai datang, ada di dalam hadirat itu. Ketika itu dia divonis kanker di mulut. Jadi ini saya baru lihat orang tuh kanker mulut, ininya itu bolong, bisa saya lihat semua. Saya ngomong, saudara tahu, disitulah dia marah sama Tuhan. Dia ngomong, selama ini aku melayani Tuhan, apa yang Tuhan buat buatku? Selama ini aku melayani Tuhan, tapi dalam keadaan seperti ini Tuhan tinggalkan aku. Satu titik, saudara, sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, pendetanya datang, ibu pendetanya datang, teman-teman sepelayanannya datang. Dia katakan, ayo tetap setia, tetap berharap sama Yesus. Di situ dia marah sejadi-jadinya. Dia ngomong, aku tidak mau lagi berharap sama Yesus. Aku sudah tidak mau lagi percaya sama Yesus.
Saya baru tahu bau dia mau ditutup. Tidak ada yang bisa membawa dia kembali kepada Yesus. Dijawab mati sampai mati dia. Dia menolak didoakan di dalam nama Yesus karena putus asa. Dia katakan kurang apa aku? Kurang setia apa aku? Kurang berkorban apa aku kepada Yesus? Aku melayani dia. Aku tidak pernah mengatakan aku waktuku atau jadwalku boleh berubah, tidak. Kapanpun Pak Gembala saya minta aku melayani, aku tidak pernah menolak. Tapi ketika aku kanker ini, waduh ini bolong, dia katakan gimana Tuhan yang kulayani. Kadang dalam kondisi seperti itu, iblis akan berkata kepada kita, udah selesai. Gak ada harapan buat. Tapi di dalam Yesus selalu ada harapan, saudara. Amin. Sampai menit-menit terakhir dia menolak didoakan di dalam Yesus, karena dia mengatakan percuma saja. Itu hampir 3 tahun di alam. Ini perempuan pendarahan ini. Coba dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara, hati-hati kalau ada masalah, tekanan berat, saudara gak datang sama Tuhan, iblis akan ngomong, percuma. Udah, memang kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan sudah gak peduli dengan kamu. Tuhan sudah jauh dengan kamu. Tuhan sudah mengurusi orang lain. Kamu gak akan diurusi sama Tuhan. Tuhan itu sibuk dengan orang lain, tapi gak sibuk lagi dengan kamu. Iblis itu akan ngomong. Supaya apa? Supaya seperti laki-laki pemimpin pujian ini. Akhirnya dia katakan, jangan pernah doakan aku di dalam Yesus. Dia termakan perangkap dari si setan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah katakan tidak ada harapan. Jangan pernah katakan sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi. Jangan pernah katakan pintu sudah tertutup bagi. Jangan pernah katakan ini akhir dari segalanya bagi. No. Selalu ada jalan bagi Tuhan, dari Tuhan buat. Selalu ada cara yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara siap hari ini. Jangan pulang dari tempat ini. Apa yang dikatakan ketika Yesus tahu bahwa perempuan ini yang menjamah jubahnya? Dia katakan, pulanglah, damai sejahtera. Dan dia beri selamat dan dia beri damai kepada perempuan ini. Saya mau kita pulang dengan damai. Amin, saudaraku. Saya mau saudara pulang dengan pertolongan dari Tuhan. Kalau hari ini mungkin beberapa bulan ini iblis membisikkan ke telingamu, jangan berhenti, jangan doakan lagi. Kamu jangan doakan lagi pokok doa ini, karena Tuhan sudah lupakan dan sudah tidak peduli dengan pokok doa. Jangan, tetaplah berdoa. Perempuan ini hanya satu pegangan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Perkataannya yang diiringi dengan iman yang kuat. Dia katakan, apa yang kau katakan seperti di dalam Matius tadi, itu akan terjadi, Pak. Saudaraku, mengapa saya cukup hari ini khotbah saya, karena sudah diangkat juga. Saya mau katakan, mengapa perempuan pendarahan ini jauh-jauh harus datang kepada Yesus? Saudara tahu, karena pertolongan terakhirnya dia tahu hanya datang ketika dia menyentuh ujung jubahnya Yesus. Harapan terakhirnya hanya muncul, akan kembali, semangat kembali kalau dia berhasil menyentuh ujung jubahnya Yesus. Dan itu berhasil, saudara. Dan Alkitab katakan, seketika itu juga dia sembuh. Saudara mau apa masalah? Apa tantangan hidup? Ayo,
satu sentuhan dari kita kepada Yesus itu akan mengubah segala. Cukup satu sentuhan. Kalau ini konteks khotbah ini saudara yang datang kepada Yesus. Tapi kalau masalah-masalah mujizat-mujizat yang lain, Yesus yang datang kepada orang-orang. Mungkin ini konteks ini akan sama dengan kita. Kita yang harus datang dan katakan, Tuhan Yesus, asal ku jamah ujung jubahmu, aku pasti selamat. Aku pasti sembuh. Aku pasti menang. Aku pasti tertolong. Pertanyaannya, maukah kita bayar harga? Kalau di khotbah yang pertama, saya katakan saudara harus bayar harga. Ketika keinginanmu muncul untuk menjamah jubah Yesus, ada harga yang harus kamu bayar. Perempuan ini dia berjalan 92 km hanya untuk menjamah ujung jubahnya Yesus. Apa harga yang kau bayar untuk keinginanmu dipenuhi oleh Tuhan? Kalau perempuan ini ingin hanya menjamah jubahnya Yesus, dia sembuh. Apa keinginanmu dan apa harga yang kau bayar untuk supaya Tuhan memenuhi keinginan? Mari kita berdoa bersama. Bolehkah kita hari ini datang sama Tuhan dengan sungguh? Kita naikkan pujian yang tadi. Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Bolehkah kita berdiri bersama-sama? Saya undang saudara berdiri. Jangan pulang dari tempat ini sebelum kau membawa damainya dari Tuhan. Jangan kau pulang dari tempat ini sebelum kau berhasil menyentuh ujung jubahnya Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Biar musik bermain dengan lembut pujian ini, saudara. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan hanya minta satu sentuhan saja dari engkau. Itu sudah cukup mengubah hidup kita. Perempuan ini hanya minta satu sentuhan. Dia nggak minta pelukan. Dia nggak minta Yesus datang. Dia nggak minta Yesus peduli dengan dia. Dia katakan, asal aku bisa jamah ujung jubahnya Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Mengapa dia bisa memiliki iman yang sehebat ini? Bisa sepercaya ini? Bisa seakurat ini dia tahu tentang Yesus? Engkau melebihi daripada perempuan. Pengetahuanmu tentang Yesus melebihi daripada perempuan. Pengenalanmu tentang Yesus melebihi daripada perempuan ini. Tapi penderitaannya belum pernah kau alami.
Harusnya engkau bisa melebihi daripada perempuan ini. Imanmu bisa melebihi daripada perempuan ini. Kesalehanmu bisa melebihi daripada perempuan ini. Kesungguhanmu, kepercayaanmu bisa melebihi daripada perempuan ini. Perempuan ini belum mengenal Yesus yang sesungguhnya. Dia hanya pernah dengar berita-berita tentang Yesus. Tapi engkau sudah berjumpa dengan, bahkan Yesus telah mati buat, Yesus telah pernah mengelurkan tangannya buat, Yesus telah memeluk engkau. Seharusnya engkau lebih daripada perempuan ini. Pertanyaannya adalah, apakah imanmu atau perkataanmu sejalan dengan imanmu? Apakah engkau sesabar seperti perempuan itu? Bolehkah engkau berkata, Tuhan, tidak peduli seberapa lama, beranikah engkau berkata, tidak peduli seberapa lama masalah ini, selama aku memiliki iman kepadamu. Pasti saudara tidak berani berkata. Tapi hari ini, bolehkah engkau pulang, katakan, Tuhan, asal ku sentuh jubahmu, masalahku di kantor akan selesai. Asal aku dapat menjamah jubahmu, masalahku tentang pernikahan akan selesai. Asal aku dapat menjamah jubahmu, masalahku tentang keluarga selesai. Asal aku sanggup, asal aku berhasil menjamah jubahmu, masalahku tentang usaha dan bisnisku selesai. Asal aku bisa menjamah jubahmu, masalahku tentang utang-utangku akan selesai. Masalah apa yang saudara sedang ada? Beranikah engkau berkata, asal ku jamah jubahmu, aku pasti sembuh, aku pasti menang, aku pasti kuat, aku pasti berhasil, aku pasti diberkati. Pertanyaannya, apakah kau masih sanggup menjamah, mengambil, meraih jubahnya? Tapi firman Tuhan katakan, engkau masih bisa menjamah, engkau masih berhasil dan akan berhasil menjamah jubah dari Yesus. Kalau kau berhasil hari ini, kalau kau mau berhasil, angkat tanganmu bersama-sama. Kita naikkan pujian sekali lagi. Nanti petugas berjamaah kita lakukan bersama-sama. Angkat tanganmu. Lebih besar. Jangan dengarkan tipu muslihat iblis. Iblis pembohong. Kalau dia berkata kau tidak bisa sembuh, iblis pembohong. Dia melarang kau bisa sembuh. Kalau iblis berkata nggak mungkin persoalanmu bisa selesai, iblis pembohong. Alkitab katakan tidak ada masalah yang tidak bisa selesai bersama dengan Yesus. Kalau iblis berkata sudah engkau game over, engkau sudah selesai, semua pintu tertutup bagimu, iblis pembohong. Alkitab katakan selalu ada jalan yang disediakan Tuhan. Sekalipun jalan itu harusnya buka dari atas, tapi dia sanggup menyediakan jalan buatmu. Jangan dengarkan kebohongan iblis. Oh, Yesus lebih. Haleluya. Jangan katakan aku sudah berakhir, kesempatanku sudah habis. Itu hanya kebohongan iblis yang ditiupkan, yang diperdengarkan ke telingamu.
yang benar. Karena roh yang ada padamu lebih besar daripada kebohongan-kebohongan setan. Katakan Yesus lebih besar. Yes. Katakan sama-sama. Asal ku jamah, ujung tumbai, cobamu Tuhan. Aku pasti selamat, aku pasti sembuh, aku pasti menang, aku pasti tertolong, aku pasti punya jalan keluar, aku pasti diberkati. Anak-anakku, apapun hari ini, kalau kau merasa mentok di kiri kanan depan belakang, dengar, kadang-kadang aku mau jamah jubahmu Tuhan, aku mau jamah ujung jubahmu Tuhan. Jamah dia, jamah ujung jubahnya Yesus, jamah ujung jubahnya Yesus. Jangan pulang sebelum engkau berhasil menjamah ujung jubahnya Yesus. Terobos keramaian itu, terobos tantangan itu, terobos hambatan itu, sampai engkau berhasil menjamah ujung jubahnya Yesus. Kuatkan hanya satu sentuhan dari ujung jubahnya Yesus, semua berakhir, semua kelar, semua selesai, yaitu kemenangan bagimu. Haleluya. Ya katamaraka saudara. Haleluya. Hari ini perjamuan, sebelum engkau masuk dalam perjamuan ini, hari ini datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Datang sungguh-sungguh. Jangan pulang sebelum engkau berhasil menyentuh ujung jubahnya Yesus. Iramata sarada masih sentuh ujung jubahnya. Bapa, di dalam juga hari ini kami datang kepadamu. Kami menghampiri Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan pengurapan Tuhan bagi kedua hamba-Mu yang akan membagikan unsur perjamuan. Pengurapan Tuhan juga bagi jemaat yang akan menerima unsur perjamuan. Mujizat Tuhan, pengudusan Tuhan, kami terima hari ini dalam nama Yesus. Jangan engkau berhenti sebelum mendapatkan berhasil menyentuh ujung jubahnya Tuhan Yesus. Jika pada Yesus Dia sangat besar, sangat berkuasa, tidak terbatas kuasa. Satu perkataan bumi terbentuk dan jadi. Hanya satu perkataan matahari terbentuk dan bulan terbentuk. Hanya satu perkataan dari Tuhan, daratan dan lautan terpisah, terang dan gelap terpisah. Akulah Yesus telah mati buat kita. Yesus menyerahkan nyawanya demi saudara dan saudara. Dia melangkah ke atas Golgota demi saudara dan saudara. Kakinya dipaku, tangannya dipaku, lambungnya ditusuk oleh tombak dari tentara Romawi. Itu semuanya demi saudara dan saudara. Makanya hari ini saudara,
Haruskah engkau melebihi daripada perempuan 12 tahun pendarahan? Karena engkau sudah mengenalnya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun terkadang doa-doa seperti biasanya tidak ada hasil dan lain. Kesabaran dari perempuan ini yang membawa kemenangan bagi dia. Iman dari perempuan inilah yang membawa kesembuhan bagi dia. Kami mau menyentuh ujung jumbai dari jubahmu Tuhan. Sebelum kami makan dan minum dari dua unsur perjamuan kudus ini, angkatlah roti, lambang dari tubuh Tuhan yang dicabik-cabik, lambang dari tubuh Tuhan yang dihancur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan di dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di hadapan Tuhan. Ini adalah darah Yesus, darah perjanjianku, kata Yesus. Oleh darahnya engkau disucikan, dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Oleh darahnya engkau disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh darahnya juga engkau dipulihkan. Oleh darahnya hari ini engkau dijaga dan dipelihara. Oleh darahnya akan membawamu tetap di dalam hadirat Tuhan. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini menceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sebelum pulang, saudara-saudara, mari kita sembah Dia. Berikan syukurmu, berikan pujianmu kepada Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apakah kau sudah berhasil menjamah ujung jumpainya Tuhan Yesus? Kalau kau sudah berhasil, engkau akan berhasil mengatasi semua ini. Engkau akan pulang dengan damai dari Tuhan.
Engkau akan pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman. Kami sudah masuk dalam perjamuan kudus yang telah menguduskan dan melayakkan kami kembali di hadapan. Layakkan kami masuk dalam ruang maha kudus untuk bersekutu dengan semua persoalan-persoalan kami sudah selesai, karena kami telah menyentuh ujung jubah. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan sukacita. Persembahan yang kami bawa, persepuluhan yang kami kembalikan ke rumah Tuhan, semuanya membawa, mengalirkan berkat-berkat yang berlimpah di dalam hidup kami. Pekerjaan kami diberkati, usaha dan bisnis kami diberkati, anak-anak kami diberkati, studi kami diberkati, rumah tangga kami dan pernikahan kami diberkati. Sepanjang hari ini, besok, dan sepekan ini, kami akan dilingkupi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menghampiri, akan menjadi milik mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin.